Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita belajar, jangan lupa ya, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing, merapikan segala macam pakaian kita, seragam kita, semuanya kita rapikan. Dan kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, doa menurut agama dan kepercayaannya, berdoa dimulai. Oke, langsung. Jangan lupa absen di Siska dan dicat dulu ya. Kirim juga foto sebagai eviden KBM. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai definisi dari statistika, yaitu ilmu yang mempelajari cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Ya, itulah definisi dari statistika. Menyajikan data ada beberapa cara. Ada berupa tabel, diagram, kemudian ada piktogram, yaitu berupa gambar atau ikon atau ilustrasi lah ya. Ada histogram, ada poligon, ada dengan tabel distribusi frekuensi. Kemudian ukuran pemusatan data, yang pertama ada rata-rata, kemudian ada median, dan ada modus. Ini adalah rumusnya. Ini sudah pernah dipelajari waktu SMP ya, SLTP. Jumlah data dibagi banyaknya data, simbolnya adalah X bar. X ada garis di atasnya. Untuk rata-rata data kelompok dia hanya ada ini maksudnya sigma ya, sigma frekuensi dikali nilai tengah. XI di sini nilai tengah. Ya, dibagi sama sigma atau jumlah dari frekuensinya. Kalau median itu nilai tengah, yaitu TB tepi bawah ditambah setengah N. N itu adalah jumlah data, banyaknya data, dikurangi frekuensi kumulatif dari frekuensi sebelum mediannya. Kemudian frekuensi median yang bersangkutan dikali sama panjang kelas atau interval kelasnya. Modus ada nilai yang sering muncul, yaitu tepi bawah ditambah D1, itu selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya. D2 adalah frekuensi modus, selisih frekuensi modus dengan frekuensi setelahnya. AP ini panjang kelas. Kemudian contohnya ya, contoh data tunggal diberikan data seperti berikut. Ini sudah urut belum ya, 6, 4, 8, 10, 11, 10, dan 7. Ditanya tentukan median dan modus. Mean itu rata-rata, median nilai tengah, modus nilai yang sering muncul. Kita urutkan ya, 4, kemudian 6, 7, 8, 10, 10, dan 11. Banyaknya data ada 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sigma dari XI adalah sigma dari nilai X ini. XI di sini bisa diganti X1 berarti 4, X2 berarti 6. I mewakili bilangan bulat sampai banyaknya N ya. Terus di jumlah hasilnya ada 56. Maka rata-ratanya adalah yang tadi ya, 56, tinggal kita bagi 7. Jumlah data dibagi banyaknya data sama dengan 8. Itu rata-ratanya. Kemudian ini contoh data tunggal untuk yang pertama yang tadi ini kita mau cari median ya. Median itu adalah nilai tengah. Nilai tengah. Oke, nilai tengahnya dilihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau kita bagi 2 berarti 4 ya. Sini 4. Nah, sini kita bagi 2 sini. Nah, gitu ya. Maka tengah-tengahnya ini. Karena ini nilai tengah-tengahnya di sini nggak ada, maka caranya adalah dengan membagi si 8 dan 10 nih. 8 ditambah 10 bagi 2. Ya, 18 dibagi 2 9. Itulah mediannya atau nilai tengahnya. Modusnya lihat di sini ada 2 yang nilainya paling banyak, yaitu 10 ada 2 dan 11 juga ada 2. Sehingga modusnya 10 dan 11. Kayak gitu. Oke, kita lanjut. Ini contoh yang data kelompok. Tabel data nilai siswa. Ini ya. Ini soalnya yang ini. Tentukan rata-ratanya. Soalnya yang ini. Ya, dapat soal ini berupa tabel frekuensi, ada nilai dan frekuensi. Udah ini aja. Nanti kita cari ini 28 dari mana? 28 itu dari 7 tambah 3 tambah 4 tambah 6 dan tambah 8. Hasilnya 28.
Kemudian untuk mencari rata-rata kita perlu nilai tengah. Dari mana nilai tengah didapat? Yaitu dari 40 sampai 44. Ini tengah-tengahnya berapa? Ya, kalau kita hitung datanya itu ada 40, kemudian 41, 42, 43 dan 44. Maka tengah-tengahnya adalah 42. Ya, kalau Bapak tulis ini 40, kemudian 41, 42, 43 dan 44. Nah, tengah-tengahnya ini kan, ya, kalau dikasih koma. Oke, itu ya. Maka tengah-tengahnya adalah 42. Untuk kelas yang pertama ini 42. Bedanya kan 2 dari angka yang sebelah kiri ya. Ya udah ke bawahnya tinggal nambahin 2 aja. Ini kan 40 tambah 2 42. 45 jadinya dia nilai tengahnya 47 tambah 2 ya 45-nya. 50 jadi 52, 55, 57, 60, 62. Inilah nilai tengahnya atau dibahasakannya XI ya, lambangnya XI. Kemudian kita cari lagi adalah FI dikali XI. F itu apa? Frekuensi. XI nilai tengahnya. Udah ini berarti 7 dikali 42 hasilnya segini. 3 dikali 47 ini. 4 dikali 52 hasilnya ini. 6 dikali 57 hasilnya 342. 8 dikali 62 hasilnya 496. Kemudian hasil ini semua kita jumlah, inilah hasilnya 1481. Kemudian cara menentukan rata-rata adalah membagi yang Bapak lingkari merah ini dibagi sama yang kotak biru ya. Jadi sigma adalah jumlah sigma dari FI XI dibagi sama sigma FI, ini sigma FI ya. Jadi rata-ratanya 1481 dibagi 28 ini 52,89. kemudian ini untuk yang mencari nilai tengah, sama seperti tadi, ini adalah data tabel nilai siswanya ini. Kemudian kita mau mencari nilai tengah. Langkah pertama untuk mencari nilai tengah adalah ini jumlah datanya semua ada 28 sama kayak tadi. Maka pertama 28 kita bagi 2 yaitu 14 ya. Maka cari di kelas mana itu 14 ini. Data yang ke-14 itu adanya di mana? Kayak di sini kan frekuensi ini 7, berarti ini ada 7. Sampai sini nambah 3 berarti 10 ya. Dari mana 10? 7 tambah 3 ini 10. Kemudian sampai sini tambah lagi sama 4 menjadi 14. Nah, di sini letak 4. Data yang ke-14 letaknya di sini di kelas 50 sampai 54 ya, 50 sampai 54. Kemudian rumusnya adalah ME sama dengan TB ditambah setengah N dikurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi mediannya dikali P. TB ini apa? TB ini adalah tepi bawah. Tepi bawah itu didapat dari 50 ya, kelasnya 14 tadi. Data yang ke-14 ini kelasnya 50 dikurangin 0,5, itulah tepi bawah, dapatlah 49,5 ditambah setengah N itu N nya kan 28, setengahnya berarti 14. Udah kita cari tadi ini 14 dikurang 10 dari mana? Frekuensi kumulatif. Kumulatif itu jumlah 7 dan 3 ini 10 dibagi 4. 4 siapa? Frekuensi median. Frekuensi median ini 4. Ini 4 ya. Dikali 5. 5 itu siapa? 5 itu adalah panjang kelas. Dari mana didapat? 50 sampai 54. 5 itu siapa? 5 itu dari mana? Nah, 50 ke 54 itu ada 5 angka. Caranya gimana dihitung? 5 dari mana ya? 50, 51, 52, 53, 54. Ada 5 angka. Ayo kurang-kurangan. Ya, kemudian ini tetap ya 49,5 ditambah 14 dikurang 10 hasilnya 4. Nah, ini 4 nggak kelihatan ya, rubah aja warnanya nih. Nah, hitam aja ya. Ini 4 yang ini hitam. Ya, ini 14 dikurang 10 itu 4. Ini 4 yang hijau ini jadi hitam. Ini 5 yang tadi. Kemudian 4 dibagi 4 hasilnya 1. Ya, ini 5 yang tadi. 1 kali 5 5 sehingga 49,5 ditambah 5 hasilnya 54,5. Contoh. Seperti itu. Kita lanjut ke Contoh. Kok ada contoh? ya, itu contoh. Contoh data kelompok. Tabel data nilai siswa yang ditanya adalah modus. Tuh.
ini datanya sama kayak tadi, tapi ini ada perubahan apa ya, ini data yang berbeda karena soal yang berbeda ya. Ini nilainya sama kayak tadi, frekuensinya beda. Ini 7, frekuensi berikutnya di 3, kemudian frekuensi berikutnya ini 8, kemudian 6 dan 4. Cara mencari modus adalah pertama kita lihat frekuensi paling banyak itu mana. Oh, ini 8 ya, frekuensi paling banyak 8. Ini adalah perhitungan, sebenarnya ini enggak ada kalau di soal ya, itu perhitungan aja. Frekuensi terbanyaknya adalah 8, sehingga kelasnya itu 50 sampai 54 yang ini. 50 sampai 54. Ini 7, ini 3, ini 8 paling banyak. Karena modus yang kita cari yang paling banyak. Rumusnya adalah modus ya, TB. Kayak tadi lagi, 50 nih dikurangin 0,5 jadi 49,5. Kemudian D1. D1 itu adalah selisih antara frekuensi modus dengan yang sebelumnya. Ini berarti ini 8 dikurang 3, 8 dari sini, 3 dari sini. Itulah D1. 8 dikurang 3 sama dengan 5. Ya, ini 5. Kemudian dibagi D1 lagi nih 5. Kita cari D2. D2 itu adalah selisih antara frekuensi modusnya sama frekuensi setelahnya. Nah, berarti ini 8 dikurangi 6 sama dengan 2. 8 kurang 6 sama dengan 2. 8-nya dari sini, 6-nya dari sini. Ya, 2. Ini 2. Dikali saya panjang kelas. Panjang kelasnya itu dari 50 ke 54 kayak tadi, ngitungnya dari pakai jari aja 50 ya, 50 51 52 53 54. Jadi dihitung 50 ke 54 ada berapa angka, 50-nya dihitung. Jadi ada 5 angka. Kita hitung 5 tambah 2 ini 7. Kemudian 5 per 7 dikali 5 berarti 5 kali 5 ini 25 per 7. 25 bagi 7 3,57 ditambah 49,5 hasil 53,07. Itulah modusnya. Kita berlanjut ke ukuran letak data tunggal. Ukuran letak data itu ada 3, 1 kuartil, 2 desil, 3 persentil. Kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian. Ini rumusnya untuk data tunggal. Desil membagi data menjadi 10 bagian. Ini rumusnya. Ini bedanya apa? Ini aja sih, Q dan D. Kalau dibagi 4 berarti pembaginya ada 3 ya. Ada nanti Q1, Q2, Q3. Kalau ini sampai D1, 2 sampai 9. Persentil berarti ada P1 sampai P99. Bedanya ini 4, ini 10, ini 100 gitu ya. Tuh. Ukuran letak data. Ini untuk rumus yang ukuran letak data kelompok aja. Mirip sama rumus median. Ya, membagi 4, bagi 10 dan bagi 100. Kuartil, desil, persentil. Sama kayak tadi, ini ada tepi bawah. Bedanya kalau tadi median bagi 2, ini bagi 4. I itu tergantung Q yang berapa yang kita cari. Untuk Q ada Q1, Q2, Q3. Untuk D 1 sampai 9, untuk P ada 1 sampai 99. Ya tinggal ganti aja ini I-nya gitu kan. Ini tadi sama frekuensi kumulatif. N ada banyaknya data, frekuensi dari Q yang dicari, P panjang kelas. Langsung ke contoh. Contoh data tunggal ya. Diberikan data ini 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9. Ini udah urut ya. Kemudian N sama dengan 17. N-nya 17. Ada 17 ini jumlah. Ini kita cari sendiri. Tentukan Q1, Q2 dan Q3. Karena ini data tunggal, maka ya udah kita langsung bagi aja. Pertama datanya kita bagi 2. Karena ada 17 dibagi 2 8 ya, 8 setengah. Jadi 1 2 3 4, 1 2 3 4. Nah, ini 8 setengah di sini berarti nih. 8 setengah. Tengah-tengahnya ya. Ini udah data ke 9. Ini juga 1 2 3 4, 1 2 3 4. Jadi ini kita bagi 2 dulu. Ya, dapat di tengah-tengah ini. Ternyata ada itu angkanya 4. Ini berarti Q2. Kemudian 8 angka lagi kita bagi 2 lagi, ini tengah-tengahnya. Ya, di antara 3 dan 4.
Maka cara nyari Q1 nya ya di sini adanya, sama yang bagian nilai tinggi juga sama, ada 5566 dan 7899. Kita bagi dua lagi, inilah nilai Q3. Cara mencari Q1 karena dia tidak ada di pas di angka tersebut, maka 3 dan 4 kita jumlah, kita bagi 2. 3 4 7 dibagi 2 3,5. Ini pas di 4, maka Q2 nya adalah 4. Ini antara 6 dan 7, berarti 6 tambah 7 dibagi 2 6,5. Itulah Q1, Q2 dan Q3. Ini kok double orangnya, apa satunya? Oke, lanjut. Oke, di sini ada tentukan Q3 dari data. Oh, ini data kelompok ya. Oke, nih caranya. Ini sama seperti tadi nih. Yang sebelah ini frekuensinya adalah sebelah kiri ya. Yang sebelah kanan ini Bapak buat sendiri, kamu nanti buat sendiri juga. Ini adalah kumulatifnya 7 ya kan. Sampai sini kan 7 tambah 3 10. 10 tambah lagi 4 14. Tambah lagi 6 20. Tambah lagi 8 28. Jadi total jumlah frekuensinya ada 28. Cara mencari Q3 berarti cari frekuensi kemudian kali 3/4. Frekuensi tadi 28 ya, kita udah jumlah semua. Ya udah, kita tinggal kali 3/4 karena yang dicari kuartil 3, berarti 3/4. 28 kali 3/4 hasilnya 21. 21 letaknya di mana? Di sini nih, ini 20. Berarti 21, nilai 21 udah masuk ke sini. Yaitu di 60 sampai 64. 60 sampai 64 kelasnya. 60 sampai itu yaitu baris terakhir ya, kelas terakhir. Sama kayak tadi Q3 sama dengan TB, tapi bawah itu dari 60 dikurangin 0,5 59,5 plus 3/4 nya dikali N. Tadi kita udah cari ini 21 dikurangi frekuensi kumulatif. Ini frekuensi kumulatif sebelum Q3, sebelum ini berarti kumulatif ini 20 dibagi 8. 8 siapa? Frekuensi dari Q3 nya ini 8. Letak Q3 ini letaknya di frekuensi yang 8 kali panjang kelas kali P 5. Sama kayak tadi, nggak dirubah nih untuk contoh. 60 sampai 64 itu ada 5 angka, 60 nya dihitung. Kemudian ini 1/8 dari mana nih? 21 dikurang 20 itu 1/8 kali 5. Nah, ini hasilnya 0,62, tinggal tambahin 59,5, hasilnya 60,12. Seperti itu. Itu untuk kuartil 3 data kelompok. Oke, kita lanjut. Ukuran penyebaran data. Oh, ini ya, ukuran penyebaran data ada jangkauan antar kuartil, ada simpangan kuartil. Ini H dia lambangnya. Caranya adalah Q3 dikurang Q1. Ada simpangan kuartil sama dengan ini simbolnya atau huruf yang mewakilinya ada QD. Sama dengan Q3 dikurang Q1 dibagi 2. Ada simpangan rata-rata SR. Ada yang data tunggal dan data kelompok. Bedanya di mana? Bedanya dia di sini ada FI dan XI di sini adalah nilai tengah. Kalau ini ya data yang bersangkutan, X1, X2, X3 dan seterusnya. Kemudian ada namanya varians atau bahasa lainnya ragam, yaitu S kuadrat. Sama ya, ini adalah sigma. Kemudian ini XI, X1, X2, X3 nya yang bersangkutan dikurangi rata-rata dikuadratin. Kalau simpangan rata-rata dia pakai nilai mutlak nih, nilai mutlak. Jadi kuadratin dibagi N. Bedanya sama, ada di sini ada frekuensinya aja dikali nilai tengah. Ya. Nilai tengahnya dikurangi rata-rata dikuadratin. Baru dibagi N. Nah, yang terakhir itu simpangan baku. Simpangan baku atau standar deviasi itu ya lambangnya S. Nanti tinggal akarkan varians yang udah dicari. Jadi kalau mau nyari simpangan baku, kita cari variansnya aja dulu, nanti selesai dapat varians kita tinggal akarin, itulah dapat simpangan baku. Contoh ya, nih diberikan data ini. Ya, ini datanya ada 17 yang tadi ya. Tentukan jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil. Tadi kita udah cari di sini, ini pas nih Pak. Di sini ya. Kita udah cari ini 3,5, 4 dan 6,5.
H itu adalah tadi jangkauan antar kuartil. Berarti 6,5 dikurang 3,5. Siapa? Nih Q3 dikurangi Q1 sama dengan 3. QD adalah simpangan kuartilnya. Berarti Q3 dikurang Q1 kan tadi udah kita cari di 3. Tinggal dibagi 2 dan 1,5. Kayak gitu. Itulah jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil. Inilah selanjutnya simpangan atau kan simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata dari 6, 7, 10, 13 dan 14. Ini soal sampai sini nih. Ya. Ini n-nya kita hitung. Ada 5 bener nggak? 1 2 3 4 5. Benar ya? Kemudian rata-ratanya. Benar nggak ini 50 jumlah data ini? Oh, ini dijumlah 6 tambah 7 tambah 10 tambah 13 tambah 14 hasilnya 50 dibagi n-nya 5. Jangan 10 itu adalah rata-ratanya. Simpangan rata-rata rumusnya sigma X-nya dikurang rata-rata bagi N. X-nya yang pertama itu 6. Ya, 6. Oke, nilai mutlak ya. 6 dikurangi 10. 10 siapa? Rata-rata. 6 kurang 10, 7 kurang 10, 10 kurang 10 nih dari sini. 10 kurang 10, 13 kurang 10 yang ini. Kemudian 14 kurang 10 yang ini. Ya. Hasilnya dibagi 5. Ini semua dijumlah. 6 kurang 10 min 4 karena nilai mutlak maka dia jadi plus. 7 kurang 10 min 3 karena mutlak jadi plus. Selanjutnya nih 10 kurang 10 0, 13 kurang 10 3, 14 kurang 10 4. Hasilnya dibagi 5. Jumlah hasilnya adalah 14. 4 tambah 3 7, 7 tambah 7 yang 14 bagi 5 2,8. Itulah simpangan rata-ratanya pakai nilai mutlak. Kemudian tadi simpangan rata-rata ya. Kemudian ini contoh untuk varians dan simpangan baku. Ini soal yang tadi kita udah dapat tadi n-nya 5 rata-ratanya 10. Ini simbol dari varian x kuadrat sama dengan sigma xi dikurang rata-ratanya dikuadratin. Kalau tadi dia pakainya mutlak, ini dikuadratin. Sama dibagiin. Sama kan tuh 6 kurang 10, 7 kurang 10, 10 kurang 10, 13 kurang 10, 14 kurang 10. Semua hasil tadi dikuadratin. Ini tadi hasilnya kan min 3 dikuadratin jadi ini hasilnya min 4 ya. Min 4 dikuadratin 16. Ini hasilnya min 3 dikuadratin 9. Ini dikuadratin 0 tetap. 13 kurang 10 3 dikuadratin 9. 14 kurang 10 4 dikuadratin 16. Hasilnya nanti dibagi 5. 5 siapa n-nya? Nah, dijumlah nih. Hasilnya 50. Bagi 5 sama 10. Jadi variasnya atau ragamnya adalah 10. Nah, cara mencari simpangan baku ya udah tinggal akarkan aja yang 10 ini ya. S sama dengan akar dari 10, 3,16. Simpangan bakunya atau standar deviasi. Gitu ya. Nah, ini yang ke-6 adalah z-score dan koefisien variansi. Z-score adalah skor standar berupa jarak skor suatu nilai dari mean, dari rata-rata kelompoknya. Dapat berupa nilai atau dalam satuan standar deviasi. Standar deviasi tadi udah kita cari. Nah, ini berarti berupa nilai. Ya, caranya adalah Z sama dengan X dikurang rata-rata dibagi simpangan baku. X-nya itu ya X, nilai X yang mau dicari, Z-score-nya atau nilai normalnya. Ini rata-rata ya rata-rata. Kemudian yang kedua koefisien variansi adalah besarnya ragam. Ya, digunakan untuk membandingkan ragam antara nilai besar dan nilai kecil. Semakin tinggi nilai KV koefisien variansi, maka semakin besar variasi dari suatu data. Rumusnya adalah S simpangan baku dibagi rata-ratanya dikali 100%. Oke, contoh ya. Contoh, tentukan koefisien variansi dari ini. Ini yang soal yang tadi kita udah cari. N-nya 5, rata-ratanya 10, S-nya 3,16. Simpangan baku 3,16. Emang iya? Oke, coba. Ini tadi simpangan bakunya nih. Tuh, 3,16 kita cari. Oke. Pertanyaan pertama ada koefisien variansi. Koefisien variansi itu apa tadi? Coba lihat rumusnya.
Ini ya, S bagi rata-rata kali 100%, copy. Taruh sinilah. S dibagi rata-rata dikali 100%. Berarti berapa S-nya? Ya, 3,16. 3,16 dibagi 10 ya, dikali 100 gitu. Berarti berapa? 3,16 dibagi 10 ya udah, berarti 0,316 ya, kali 100. Persennya biarin aja, ngikutin aja persen. Berarti dikali 100 berarti komanya ke kanan 2 kali ya. Nah, dengan 31,6 persen. Itulah koefisien variasi. Berarti ini variasinya kalau 31,6 itu sedikit. Oke, yang ini adalah dengan nilai normal z-score dari 6, 7, 10, 13, 14 untuk nilai. Berarti untuk x7 dan x14. Dan tadi udah kita cari n-nya sama dengan 5, rata-ratanya adalah 10, s-nya 3,16. Udah kita cari. Kemudian z7, nilai z-score itu apa dari rumusnya? X dikurang rata-rata dibagi S. Oke, kita coba. Nih ya, X kurang rata-rata dibagi S. Berarti X-nya berapa? 7 ya. Berarti ganti 7. Kurang rata-ratanya berapa? 10. Kemudian dibagi 3,16. Ya, silakan bisa dihitung sendiri nih. 7 dikurang 10 berapa? Min 3 ya. 3 dibagi 3,16 ya. Silakan dihitung hasilnya. Berarti ini negatif. Ya, min sekian lah. Silakan dicari. Untuk 14 gimana? Sama caranya ya. Langsung aja. 14 dikurangi 10 dibagi 3,16 dengan 14 kurang 10 4 kan, bagi 3,16. Ini hasilnya positif nih ya. Positif berapa? Silakan dicari. Itu ya cara mencari nilai z-score atau nilai normalnya ya. Kemudian ini adalah tugas kalian yang hari ini. Semoga bisa semua dikerjakan. Nanti tinggal tunggu latihan di Siska. Oke. Oh iya, satu lagi tadi ada yang belum dibahas, itu cara mencari kuartil dengan ini ya, kuartil dengan rumus ya. Cara mencari kuartil dengan rumus. Mana tadi kuartil? Nah, nih. Ukuran yang ini ya. Ini rumusnya nih, kita copy dulu deh. Q1 sama dengan Ctrl C. Ini ya. Oke, di bawahnya kita cari, benar nggak sih? Oke, Q1. Oke, coba kita cari Q1. Q1 di sini dapat, kita udah dapat tadi 3,5. Kita mau cari pakai rumus. Q1 itu sama dengan ini I. Itu berarti ganti 1, n-nya 17 tambah 1 dibagi 4. Ini sebenarnya ada X di sini, X besar lah ya, artinya data yang ke gitu. Coba kita hitung. Ini 1 udah ya. 17 ditambah 1 berapa? 18 dibagi 4.
18 bagi 2 kan 9, bagi 2 lagi 4,5 ya, dikali 1 ini 18 bagi 4 itu 4,5 dikali 1 jadi 4,5, 4,5, 4,5. Ini X yang ke 4,5 gitu, X yang 4,5, X yang 4,5 itu berapa nilainya? Ini kan X ya, X1, X2, X3, X4 setengah, ini Q1 nya 3,5 di situ ya, kayak gitu. Bener nggak? Q2 nya kita cari Q2 sama dengan ada X nya lagi di sini, X besar 2, kemudian 17 lagi tambah 1 bagi 4 berapa? 18 bagi 4 sama kan tadi ya? Oh sama, berarti X tadi hasil ini adalah 4,5 tinggal dikali 2, berarti X yang ke 9. X yang ke 9 itu kita hitung deh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini angkanya adalah 4. X yang ke 9 itu adalah 4. Ini cara dengan rumus ya, mencari kuartil. Nggak pakai rumus nggak apa-apa, tinggal barisin aja, kamu bagi sesuai yang mau ditanyakan ya. Kuartil tinggal bagi 4, desil tinggal dibagi 10, persentil tinggal bagi 100 ya, bariskan datanya diurutkan. Satu lagi tanggung ya, kita cari Q3 agak geser, berarti sama dengan X di sini, kemudian 3 kita ada lagi 17 tambah 1 bagi 4, tadi hasilnya 4,5 ya, dikali 3 ya, ini berarti letaknya nih 9, 10, 11, 12, 13 setengah, benar kan? 13 setengah ya, sama dengan X yang ke 13 setengah ya, 9, 10, 11, 12, 13 setengah, ini sini 13 setengah tuh sini, antara 13 dan 14 berarti 13 setengah. Ini datanya 6 dan 7 dibagi 2 berapa datanya? Ini 6,5. Jadi kayak gitu, udah terjawab semua, semoga bisa dipahami ya apa yang udah kita pelajari. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terus semangat belajar dengan giat, jaga tubuh tetap sehat agar menjadi orang yang bermanfaat dan hebat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ciao.